Masih di mute, Pastor. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat ini Tuhan dari segala penjuru mata angin Tuhan umat-Mu yang mendengarkan umat-Mu yang ada bersama-sama Tuhan. Boleh mendengarkan Tuhan kebenaran firman Allah dan semua yang terjadi adalah semua yang tertera di dalam kebenaran firman-Mu. Dan Engkau sendiri Tuhan yang menyertai melindungi anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan yang sakit Engkau lawat dan Engkau sembuhkan Tuhan. Tidak ada kematian Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kuasa firman-Mu itu ya dan amin. Hamba-Mu saat ini yang Kau percayakan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan buka hati daripada umat-Mu Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam, untuk mengetahui segenap kebenaran-kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Sehingga mereka tetap memandang kepadamu, tetap maju ke depan dan mereka tidak menengok lagi ke belakang. Apa yang akan Kau perbuat di depan Tuhan? Penyertaan-Mu nyata, perlindungan-Mu nyata, berkat-Mu nyata Tuhan, tangan-tangan diurapi Tuhan, keselamatan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu yang Kau pakai menjadi pipa corong-Mu pada saat ini. Urapan Tuhan turun Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua hamba-hamba yang melayani Tuhan dengan segenap hati, yang mencintai Engkau dengan segenap hati. Ada damai sejahtera yang tidak akan pernah diambil dari kehidupan mereka. Ada kasih Tuhan, kasih agape yang mengalir, melingkupi kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Yesus Tuhan. Shalom saudara-saudaraku semuanya. Semua sehat-sehat. Amin. Dan kalau kita mendengar ada kematian, kita percaya waktunya, tiket mereka sudah sampai di tangan mereka dan mereka kembali hanya berpindah tempat dari alam fana ini menuju ke surga mulia. Ya saudara. Tema tahunan kita tahu bahwa Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Saya tidak membacakan semuanya, saya hanya membaca beberapa ayat. Tapi ini yang luar biasa dikatakan bahwa kabar selamat itu kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, penjara yang mengikat kehidupan roh mereka ya saudara-saudara, ada kelepasan, ada kemerdekaan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang yang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta, ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperhatikan keagungannya, memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Ini orang yang terikat, yang keadaan itu udah runtuh, tetap aja seolah-olah itu nasib mereka. Tetapi di sini dikatakan mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sedang dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh. Tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi ya saudara. Dan ayat ke-10 di sini dikatakan, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersukaria di dalam Allahku.
sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-lakinya mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuannya memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Ya, saudara. Di sini saya tema tahunan itu ya, dan tema hari ini adalah dari Keluaran 8. Ya, saudara, itu ayat 22 sampai 23, tapi dipersingkat, hari ini aku akan mengecualikan tanah Goshen, mengecualikan tempat di mana anak-anak Tuhan tinggal, ya, saudara-saudaraku kekasih. Dan saya minta Sensen untuk memutarkan satu video singkat untuk saudara mengerti tentang tanah Goshen. Halo Jesiers, di episode kali ini kita akan bahas tentang sebuah lokasi yang sering disebut di Perjanjian Lama, yaitu Tanah Goshen. Di mana lokasinya dan seperti apakah lokasi tersebut? Yuk pantengin terus Fakta Alkitab. Sebelum kita bahas, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Tanah Goshen dalam bahasa Ibrani, Eretz Goshen, bahasa Inggris Land of Goshen, adalah nama tempat di Mesir yang disebut dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab. Merupakan tanah yang dihadiahkan oleh Firaun pada zaman Yusuf kepada bangsa Israel untuk ditempati. Dari sini, kemudian umat Israel berangkat keluar dari Mesir. Goshen digambarkan sebagai tanah terbaik di Mesir, cocok untuk ditanami dan menggembalakan ternak. Tersirat bahwa lokasi ini mungkin agak terpisah dari negeri Mesir yang umum, karena Kejadian 46 ayat 34 menyatakan, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Setelah kematian Yusuf dan generasinya, maka keturunan mereka, orang-orang Israel, menjadi berlipat ganda jumlahnya. Orang Mesir yang takut akan potensi adanya integrasi atau pengambil alihan kekuasaan memutuskan untuk menjadikan mereka sebagai budak dan menindas hak-hak mereka. Sekitar 430 tahun kemudian, Musa dipanggil oleh Allah untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir, berangkat dari Goshen ke Sukot, tempat persinggahan pertama dalam Eksodus itu. Mereka kemudian berkemah di 41 lokasi setelah melintasi Delta Nil sampai ke tempat persinggahan terakhir di dataran Moab. Kejadian 47 ayat 6 dan 11 jelas menyamakan Goshen dengan tanah Rameses. Dinamai demikian sebab itulah kota kediaman Pi Rameses yang dalam Alkitab disebut Raamses di timur Laut Delta. Terjemahan Septuaginta Yunani menunjukkan bahwa Goshen terletak di sekitar Wadi Tumilat. Sebelah timur Delta mungkin berarti dekat, istana, Kejadian 45 ayat 10, tempat Yusuf melayani Firaun, mungkin Haikos, di Memphis, dekat Kairo, atau Avaris, timur Laut Delta. Goshen adalah daerah yang sangat cocok untuk beternak. Kejadian 46 ayat 34, 47 ayat 1, 4, 6, 27 ayat 50, dan 8. Daerah ini tetap menjadi kediaman orang-orang Ibrani sampai tiba saatnya mereka keluar dari Mesir. Sebagian besar daerah ini luput dari tulah-tulah yang menimpa Mesir. Keluaran 8 ayat 22, Keluaran 9 ayat 26. Namun demikian, mereka mempunyai hubungan dekat dengan orang Mesir yang berdiam di daerah yang sama. Keluaran 11 ayat 2, Keluaran 3 ayat 12, Keluaran 35 dan 36. Rameses kuno terletak di Tel El Dab'ah di Delta Timur, sekitar 100 km timur Laut Kairo. Pada zaman kuno, cabang sungai Nil Peluasiak mengalir melewati situs memberikan akses ke Mediterania. Selain itu, kota ini terletak di jalur darat ke Kanaan, Jalan Horus yang terkenal. Dengan demikian, itu adalah pusat komersial dan militer yang penting. Goshen telah diteliti bertahun-tahun oleh para arkeologis, namun karena telah berjarak ribuan tahun, maka lokasi dan luasnya belum dapat dipastikan. Tapi telah pasti berada di Mesir, Kejadian 47 ayat 6 dan 27, di sebelah timur delta Sungai Nil. Kejadian 46 ayat 28 sampai 29.
Pada tahun 1885, E.H. Neville mengidentifikasikan Goshen sebagai Nome Mesir ke-20, berlokasi di bagian timur delta, dan dikenal sebagai Gesem atau Kesem selama masa dinasti ke-26 Mesir, 672 sampai 525 sebelum Masehi. Wilayahnya meliputi Wadi Tumilat di batas barat dengan batas timur distrik Sukot dengan Pitom sebagai kota utamanya, merentang ke utara sampai sejauh reruntuhan Piramese, tanah Rameses, dan termasuk baik tanah pertanian maupun ladang penggembalaan. Avaris, yang kemudian disebut Ramses, adalah kota besar yang dibangun umat Israel di tanah Goshen. Di wilayah itu sudah ditemukan lebih dari 20 kota pemukiman umat Israel di Mesir dengan total jumlah penduduk mencapai 3 juta orang. Selain Avaris, juga sudah ditemukan kota-kota Semitik, penduduk Timur Tengah, yang lain di sekitar 6 provinsi yang berbeda di Mesir. Sejauh 120 km ke selatan dari Goshen dan Avaris, di lembah Fayum, telah ditemukan kota Kahun. Ini adalah sebuah kota Semitik yang besar pula yang kemudian tiba-tiba menjadi kosong. Kini, banyak peninggalan sudah ditemukan yang membuktikan keberadaan Bani Israel di Mesir dari zaman Yusuf sampai zaman Keluaran. Sekali lagi, ilmu pengetahuan meneguhkan bahwa isi Alkitab adalah benar. Sejarah dan kisah dan kebenaran yang dimuat di dalam Alkitab sungguh adalah pedoman kehidupan bagi kita dan merupakan peta pembangunan kerajaan Allah. Demikian fakta Alkitab tentang lokasi tanah Goshen. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di-like, apalagi di komen, karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami. Bagi kamu yang ingin memberkati orang lain, kamu bisa mewujudkannya dengan cara mendukung kami untuk terus memproduksi video fakta Alkitab dengan memberikan donasi minimal Rp100.000. Caranya, kunjungi link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 087874905248. Terus saksikan fakta Alkitab. God bless! Ya, saudara-saudaraku, umat Tuhan, kita sudah mendengar bagaimana tanah Goshen ini dan bagaimana itu semua fakta dan nyata yang ada di Alkitab. Ya, saudara-saudaraku, dan di mana Keluaran 8 ayat 22 sampai 23, tetapi pada hari itu aku akan tinggal sehingga di sana dan di mana di sana tidak ada pikat, ya, waktu itu ada tulah-tulah, ya saudara, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara orang percaya kepada, jadi ada perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi, ya saudara. Demikian juga dalam situasi dan keadaan saat ini dengan kita menghadapi pandemi COVID-19 di bumi ini. Tuhan sanggup membuat perbedaan, ya saudara, antara orang percaya, orang yang setia, orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang tidak percaya, ya saudara-saudara kekasih. Goshen adalah tempat di mana Tuhan membuat perbedaan antara orang Israel dengan orang Mesir, antara orang yang takut akan Tuhan dan orang yang tidak takut akan Tuhan. Arti kata Goshen, drawing near, ya, mendekat, artinya mendekat dengan Allah. Ya saudara, orang yang bingung, orang yang stres, kalau kita dengar saat ini berita-berita itu, aduh saudara, kita jadi pusing, mendingan kita baca Alkitab dan kita lihat faktanya, ya saudara. Kita dengar apa yang terjadi di Malaysia, banyak orang bunuh diri, ya saudara, laki-laki bunuh diri karena mereka tidak tahu bagaimana harus cari uang, cari untuk ekonomi, cari untuk kasih makan keluarga. Bahkan ada orang yang jadi gila, ya saudara, telanjang. Tahu-tahu menaiki mobil orang, naik di atas kap mobil orang dalam situasi telanjang. Tentu orang yang punya mobil bingung, ini mobil saya diapain, ketika dia keluar dia lihat, wah ini orang nggak waras. Ya saudara. Nah di situ terjadi. Oleh karena itu mari kita selalu pusatkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kehidupan kita dalam kebenaran firman Allah. Lakukan firman Allah. Ya saudara, perkatakan juga selalu perkataan yang positif.
perkataan berpikir yang besar, perkataan yang positif, suatu mimpi yang besar dengan Tuhan, semua akan terjadi, ya saudara. Jadi, arti kata Gosen itu adalah drawing near, saudara. Jadi bisa juga sebuah hati yang sangat melekat kepada Tuhan. Orang-orang Israel diletakkan di tanah Goshen. Kalau seperti saat ini, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidup benar di dalam kebenaran firman Tuhan, yang tidak menyimpang dan tidak menjauh dari Tuhan. Ada suatu perbedaan, ya saudara. Sehingga mereka tidak bisa hidup membaur, saudara. Orang-orang yang dipisahkan itu tidak bisa membaur, ya saudara. Karena agar anak-anak Tuhan tidak terpengaruh. Oleh karena mereka adalah keturunan orang-orang Ibrani. Goshen ini adalah tanah paling subur dan sangat cocok untuk pengembalaan. Tadi kita udah lihat ya saudara. Salah satu alasan mengapa orang Israel diizinkan tinggal di tanah Goshen. Karena orang Israel adalah penggembala kambing domba. Ya kalau kita lihat bangsa Israel, kita lihat Daud. Dulu saya berpikir Daud itu menggembalakan, waduh ratusan kambing domba. Nggak taunya cuma 1-2 ekor. Tetapi karena Daud pun takut akan Tuhan, itu ada perlindungan Tuhan menghadapi singa serigala, ya saudara itu. Tuhan beri pengecualian atas anak-anak Tuhan, atas tanah Goshen, atas tanah di mana mereka tinggal, di rumah mereka tinggal. Itu sudah dibasuh oleh darah Yesus. Pintu ambang pintu ada darahnya Yesus, ya saudara. Sehingga el maut tidak akan memasuki, roh maut tidak akan menghantam anak-anak keluarga-keluarga orang yang takut akan Tuhan. Saudara, dan selama umatnya tinggal di tanah Goshen dan tidak sengaja keluar dari batas tanah Goshen, maka mereka aman. Aman saudara di tengah-tengah kematian-kematian ya saudara. Kita perhatikan tulah itu, tulah pertama sampai tulah 9 tidak menimpa umat Israel yang ada di tanah Goshen. Ya saudara. Tulah ke-10, namun tulah ke-10 juga menimpa tanah Goshen, tulah yang ke-10. Tapi Tuhan memberikan protokol seperti saat sekarang pemerintah memberikan protokol ya saudara untuk kita harus ikutin. Diberikan jalan-jalan agar mereka tidak terkena oleh COVID. Ya, saya waktu bulan-bulan Lebaran sudah diberitahu jangan mudik, tetapi mereka tetap melanggar. Waduh, saya katakan, ini bahaya sekali, ini jadi seperti India jadinya selesai ini. Benar saudara kita lihat saat ini. Kematian, rumah sakit penuh, tenda-tenda di rumah sakit dibangun penuh, sampai di halaman-halaman luar, tabung-tabung oksigen, antre untuk mengisi, bahan untuk oksigen sudah berkurang, vitamin-vitamin saat ini kurang semuanya. Saudara bisa bayangkan. Apa yang terjadi? Karena apa? Mereka tidak mengikuti perintah yang sudah diberikan untuk keamanan satu bangsa ini. Ya, itulah dampaknya yang saat ini kita hadapi. Tapi anak-anak Tuhan tinggal di Goshen, ikuti protokol. Saat ini, coba saya minta tolong Sensen, tanyakan keadaan kota Jakarta. Benar-benar seperti kota mati. Kita lihat sebentar. Nah, saudara lihat keadaan seperti ini, seperti kota yang mati, ya saudara. Inilah akibat mereka tidak mau menjaga protokol, mereka tidak ikutin saran-saran untuk kesehatan mereka. Saya sempat kemarin, karena ada satu yang harus saya lakukan, saya keluar naik mobil berkeliling, saya melihat, waduh,
benar-benar seperti kota mati ya saudara. Inilah yang kita lihat. Ya, seperti itulah saudara-saudara kekasih keadaan kota Jakarta kita sekarang. Itu udah sampai di mana-mana. Maka ada lockdown. Supermarket aja yang boleh buka. Mal-mal semua tutup. Ekonomi semakin melorot, saudara. Orang jadi bingung. Tulah ke-10 itu menimpa tanah Gosen. Tetapi Tuhan memberikan protokol untuk keselamatan orang Israel. Keselamatan anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Mereka harus menyembelih anak domba dan darahnya harus disapukan di ambang pintu kedua tiang pintu. Ketika malaikat maut datang dan melihat ada tanda darah, ia melewatinya dan tidak terjadi kematian. Dengan kata lain, selamat karena protokol diikuti ya saudara, mereka selamat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas doa-doa semua yang terus tekun berdoa. Ketika terjadi wabah yang masuk ke dalam rumah saya di kesehatan, pembantu saya kena, yaitu SARS. Tetapi kemarin ketika di swab, hasilnya sudah negatif. Puji Tuhan, saudara. Kematian itu dilewatkan, saudara. Asal kita tetap tekun teguh di dalam Tuhan. Tetapi saya katakan dia harus 1 minggu tetap tinggal di dalam rumah. Demikian anak-anak saya mengatakan juga. Dia harus diperiksa lagi yaitu dengan PCR. Kadang-kadang di swab negatif atau positif. Tapi kita punya iman. Tetap negatif, dia sehat. Tadinya dia udah nggak bisa rasa. Dia tidak bisa mencium. Ya saudara. Udah diare, udah muntah-muntah, tapi doa itu punya kuasa, saudara-saudara. Itulah doa anak-anak Tuhan. Dan tanah Gosen yang Tuhan siapkan bagi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kematian tidak akan menimpa. Jadilah kita penurut-penurut firman Allah. Perkatakan senantiasa positif. Singkirkan hal-hal yang buruk dari kehidupan kita, hati kita, perkataan kita. Berdamailah dengan Tuhan semuanya dalam segala hal agar engkau selamat, agar kita didengar doa kita oleh Tuhan. Itulah yang Tuhan kendaki. Firman Allah aja udah mengatakan ya di dalam Petrus 3, 1 Petrus 3, kalau kita mau melihat hari depan kita baik, baik itu berarti semuanya baik. Maka kita harus menjaga lidah kita, perkataan kita. Itulah firman Allah yang berkata. Jadi pikirkan selalu yang baik, pikirkan selalu yang positif. Hati ini akan mengubah hati yang keras, hati yang emosional, hati yang penuh dengan sumpah serapah, yang akhirnya lewat pikiran-pikiran keluar dari mulutmu, itu akan menjadi curse, akan menjadi kutuk di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita belajar senantiasa. Saat-saat seperti ini membuat orang semua takut. Ya saudara, nggak tahu lagi mau hidup bagaimana. Bagaimana mau usaha apa. Apalagi 10 tahun ke depan ya saudara. Berita-berita ini udah santer di seluruh dunia. Bahwa segala sesuatunya akan digantikan oleh robot, saudara. Manusia mau kerja apa? Kita mikir anak kita, cucu kita kuliah. Nah, 8 tahun kemudian mereka mau kerja apa? Sekarang apotek aja juga dilayani oleh robot. Restoran dilayani udah berapa restoran oleh robot, saudara. Nah, tidak ada lagi pekerjaan apa yang harus kita lakukan. Tapi Tuhan membuat segala sesuatu baru.
Karena kita hidup di dalam satu new era yang baru. Nggak bakalan yang lalu itu akan ada di depan kita. Oleh karena di depan kita melekat kita kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Lakukan firman Allah. Walaupun bertentangan dengan hatimu. Tapi belajar, minta kuasa Roh Kudus untuk mengurapi kita. Untuk memampukan kita berjalan di tengah keadaan yang sangat berat. Ya saudara, tujukan pandanganmu senantiasa ke atas. Penting saudara, ada dua hal yang harus kita pelajari ya saudara. Sebagai umat Tuhan untuk menikmati janjinya Tuhan. Bahwa Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Satu, kita percaya, kita mendekatkan dirinya lebih dekat kepada Allah. Tidak ada satu manusia yang suci, yang kudus, yang benar, ya saudara. Tapi kita mau melekat kepada Tuhan. Kita mau Tuhan melakukan firman-Mu agar hidup kita tenang, hidup kita diberkati, hidup kita di tengah keadaan sulit pun ada damai sejahtera. Bahkan kita membawa terang bagi dunia ini, bukan kita ikut melawan arus, ya saudara. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya dengan benar. Bukan cari manusia untuk kita berantem, untuk kita musuhin, ya saudara. Tapi cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala-galanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Melekatlah kepada Allah seperti di tanah Gosen. Mendekat kepada Tuhan. Mau kita sebagai umat Allah, miliknya untuk tetap terus mendekatkan diri kepadanya atau terus melekat kepadanya ya, ada perlindungan Tuhan ya saudara. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Maka akan ada keamanan ilahi dalam kehidupan kita semua. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, saat kita berseru, saat kita berdoa, saat kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, aku Tuhan akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Wow, bahagianya kita disertai, kita digendong oleh Tuhan, kita dipeluk oleh Tuhan, kita ada di dalam Tuhan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wow, dahsyat ya Tuhan. Yang kedua, kesetiaan, ketaatan. Ke-10 tulah yang tertulis di firman Tuhan. Itu mengajarkan kepada kita umatnya untuk hidup dalam kesetiaan, dalam ketaatan, ikuti kebenaran firman-Nya. Kita udah tahu firman itu apa. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan jangan menyimpang dari jalannya. Umat Israel menerima pertolongan daripada Tuhan, karena hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Ini selalu menjadi bagian terpenting dalam kehidupan orang percaya, ya saudara. Di mana orang gelisah, di mana orang ketakutan, di mana orang stres, di mana orang sakit, tapi karena kita setia dan taat kepada Allah, adalah ekspresi dan wujud daripada iman kita kepadanya. Contohnya ya saudara, seperti Yusuf. Wow, Yusuf itu luar biasa ya saudara, kalau kita pelajarin dari kecil, dia disayang oleh orang tuanya ya saudara. Tapi Yusuf ini anak yang paling kecil. Dia anak yang disayangi karena masa tuanya, orang tuanya itu melahirkan dia, ya saudara. Dan kita lihat contoh juga di dalam Daniel, saudara. Kenapa sih Yusuf? Yusuf itu sampai dijual karena iri hati daripada keluarga saudara-saudaranya, saudara. Oleh saudara-saudaranya dia dijual ke pedagang, tadinya mau dibunuh. Ya saudara, akhirnya yang membawa Yusuf sampai di Mesir. Kenapa Yusuf? Streslah Yusuf ya, kalau kita pikir kita udah mau
kita dikerjain, kita dimasukin di sumur, dijual si Yusufnya, ya saudara. Udah dia jauh dari keluarga, dia nggak tahu keamanannya bagaimana, tapi dia tujukan pandangannya dan doanya kepada Allah. Sehingga dia akhirnya sampai menjadi kepala rumah tangga, ya saudara. Dia menjadi pegawai istana Raja Firaun, ya saudara. Yusuf senantiasa disertai Tuhan. Dia naik kelas dari budak, ya saudara, menjadi menteri, ya luar biasa. Yusuf begitu enaknya, begitu dipercayakan segala-galanya. Istri Potifar mengganggu dia, tapi Yusuf tidak tergoda. Masakan dipercayakan semuanya, aku harus juga melalap istrinya. Ya saudara, tetapi karena menuju kebaikan, karena dia takut akan Tuhan, dia lari. Tapi akhirnya diputar balik. Banyak ini sekarang terjadi di dunia, pemutarbalikan, fitnah-fitnahan terjadi, ya saudara. Tapi kalau kita benar, apapun yang kita hadapin, gunung, tembok, batu, kerikil, apapun penghalang di depan kita, fokuskan hidup kita senantiasa kepada Tuhan. Ya saudara, dan kita tahu bahwa keadaan-keadaan sekarang semua, ya, kalau saya mendapatkan banyak, ya, karena saya bergaul dengan firman Tuhan dan saya mendengarkan kesaksian-kesaksian orang yang takut akan Tuhan. Saya semalam sampai jam 2, jam setengah 3, ya saudara, pagi-pagi pun saya udah bangun. Ini saya dapat, yaitu Amos 8 ayat 8, bagaimana bumi bergoncang, ya saudara. Kemudian Amos 8 ayat 8, ayat 10 juga dikatakan festival dan perayaan menjadi sedih, ya saat sekarang ini. Semuanya yang tertera di firman Tuhan itu luar biasa. Amos 8 ayat 10 dikatakan hari-hari pahit ini di depan. Nggak tahu kan kita ke depannya bagaimana. Jadi Anda tidak bisa mendengar firman Tuhan yang biasa kita kumpul di gereja, sekarang kita offline, online, ya saudara. Seperti ini kita hanya bisa tatap muka, tapi Tuhan membuat sesuatu yang baru, ya, digital di mana kita bisa lihat video, bahkan video newsletter. Sekarang mana ada flyers, kagak ada, saudara. Yang ada adalah video newsletter lewat video. Nanti akan lebih mudah, kita enggak susah buka Zoom, masukin angka-angka. Enggak lagi, saudara. Tinggal klik, kita bisa melihat semuanya. Jadi, suatu new era, kita meninggalkan yang lama, kita memasuki sesuatu yang baru, ya saudara. Jadi kita ikutin aja, apa sih maunya Tuhan, ya saudara. Bahkan di Amos 8 ayat 13, seorang anak muda tahu-tahu sekarang menyerang penyakit itu segala arah, segala umur, ya saudara. Makanya sekarang vaksin untuk anak-anak diadakan secepat rumunin orang karena mereka takut kepada coronavirus yang tidak bisa dilihat tapi mematikan sangat, ya saudara. Jadi seorang muda, ya jatuh aja pingsan terus mati, ya saudara. Itu semua udah ada di Amos 8 ayat 13. Pernikahan sekarang tidak ada lagi perayaan. Itu ada di Yeremia 16 ayat 9. Bahkan ada orang akan mati karena penyakit yang mematikan, ya saudara, itu. Yeremia 16 ayat 9. Bahkan mereka tidak akan dapat berduka atas kematian keluarga mereka, tidak akan dapat menguburkan mereka yang mati, ya saudara. Itu di Yeremia 16 ayat 4. Jadi pengalaman saya beserta dengan tim penguburan dengan Poppy segala, ya saudara, ketika menguburkan seseorang di kuburan yang jauh sekali buat kita, ya, karena dia ada di Bekasi Barat. Aduh, baru belum peti ini masuk, udah ada peti orang lain datang. Udah ada, kita mau pulang aja. Udah ada ambulans, dan satu hari itu berapa puluh orang mati dikubur, saudara.
Nah, mereka tidak akan pergi ke rumah duka dan menunjukkan simpati. Yeremia 16 ayat 5. Besar dan kecil, tua dan muda akan mati. Tidak ada yang akan menguburkan mereka. Yeremia 16 ayat 6. Dilarang pergi ke pesta dan perayaan. Ya saudara, di Yeremia 16 ayat 8. Datanglah umatku, masuk ke kamarmu dan tutup pintumu. Sembunyikan dirimu sebentar sampai amarah itu berlalu. Yesaya 26 ayat 20. Orang yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Ya, Yesaya 20. Yesaya 2 ayat 11 ya saudara. Maka saat sekarang benar-benar satu karakternya akan diubahkan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya saudara. Cuci tanganmu agar tidak mati. Ya saudara. Kita kan harus cuci tangan di mana-mana saudara. Itu ada di Keluaran 30 ayat 18 sampai 20 itu saudara bisa baca, makanya baca. Ingat saudara ketika kita masih offline, tiap kali saya khotbah, saya tidak bosan-bosannya menyarankan kepada jemaat semuanya, baca firman Allah, baca firman Allah. Sehingga kita hadapi ini, firman sudah mengatakan ya saudara, jaga jarak jika ada gejala, menutupi mulut dan hindari kontak, berarti kita pakai masker. Itu udah ada di firman Tuhan di Imamat 13 ayat 45. Ya saudara, 46. Saudara, mangkai di situ. Siapapun yang sakit harus tinggal di dalam tenda selama 7 sampai 14 hari, itu ada di Imamat 13 ayat 4 sampai 5. Berarti apa? Di karantina. Nah, bukannya sekarang orang yang terdampak itu harus dikarantina. Ini semuanya ada di firman Tuhan, saudara-saudara kekasih. Mari kita melekatlah kepada Tuhan. Saya tidak berlama-lama ya saudara. Kita lihat bagaimana Yusuf, bagaimana Daniel, bahkan bagaimana doa yang dihambat 21 hari lamanya karena iblis menghambat. Tapi tidak pernah bisa terhambat. Karena Tuhan mendengar, dia kirim malaikat perangnya untuk memerangi ya semua kuasa-kuasa kegelapan. Oleh karena ini saat ini peperangan yang terjadi. Mari kita mengandalkan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Dan senantiasa apapun yang terjadi, ucapkanlah syukur senantiasa kepada Tuhan. Itulah kekuatan kita melekat tinggal di dalam Tuhan. Menghadapi keadaan dunia yang digoncangkan ini. Ya saudara. Jangan pernah takut ya saudara. Kita ada bersama dengan Tuhan ya saudara. Semua kejadian ini sudah ada saudara. Jadi apa yang saya dapat ini ya saudara di Ulangan 26 ayat 8 sampai 9. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat yang besar. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kebangkitan Yesus dari kematiannya membawa hidup kita keluar sebagai pemenang, sehingga sampai hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan dan kebahagiaan. Jadi bila Allah itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita anaknya merdeka, Yohanes 8 ayat 36 ya. Seperti halnya gambaran Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jangan panik dan takut dan gelisah hatimu menghadapi tantangan-tantangan saat ini. Percayalah, kuasa kebangkitannya itu menjamin kita menikmati janji-janji Tuhan. Seperti itu. Amin, saudara. Sampai di sini firman yang saya sampaikan, dan biarlah kita menjadi berkat bagi banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga kita ini menjadi terang dan kita melakukan amanat agungnya Tuhan.
menginjil, menceritakan bahwa kita aman ada di dalam Tuhan. Kita aman di satu tempat yang Tuhan udah taruh kita, yaitu di tanah Gosen. Sehingga penyakit apapun tidak menyerang kita. Oh, kalau kita dengar berita, kalau kita diapain, kita dihina, dicerca, diapain, kita ditusuk dari segala penjuru, jangan takut saudara. Ucap syukur, terima kasih Tuhan, aku melekat, Engkau menggendong aku. Itulah kita aman, tentram di dalam Tuhan. Ya saudara, itulah perbedaan anak-anak Tuhan. Kita ditaruh di suatu tempat. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, itu tanah dikuduskan, itu tanah diberkati, itu tanah dilindungi, itu tanah dikirim malaikat-malaikat Tuhan, tentara-tentara Tuhan dengan pedang api rohnya mengelilingi, menjauhkan kita dari segala kejahatan orang, dari segala niat jahat orang, ya saudara, sehingga kita pun keluar masuk saat kita membutuhkan apa, keluar dari rumah, Tuhan melindungi kita. Aman dalam lindungan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara kekasih. Mari kita tujukan hati kita. Kalau saat ini mungkin kita ragu-ragu apa yang harus kita makan dan minum, apa yang harus kita lakukan untuk keluarga kita. Bahkan Tuhan pasti akan memelihara kita semuanya. Dengan kuasanya, dengan berkat-Nya. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bahwa ada perbedaan antara anak-anak yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan kita boleh seperti umat-Mu yang tinggal di tanah Gosen, dalam keselamatan, dalam keamanan, dalam berkat yang Tuhan bukakan, Tuhan. Perekonomian anak-anak-Mu Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah umat-Mu mengerti akan firman Tuhan. Dan apapun yang terjadi, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Mendekat dan melekat, percaya kepada Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Kita siapkan perjamuan kudus. Ya, Bapak Ibu, baik. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman. Kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu siapkan roti dan anggur kita masing-masing. Kita persiapkan. Sambil kita persiapkan, kita naikkan satu pujian